Pagi ini aku mau mengulas tentang delayed gratitude, istilah yang harus kalian tahu kalau kalian mau sukses ya. Bukan abal-abal ini guys, aku dapetin ilmu ini dari membaca semua buku Robert Kiyosaki. Kalian tahu kan Poor Dad Rich Dad, jadi kalian harus baca buku itu. Tapi ingat, tidak semua yang ada di buku itu bisa kalian aplikasikan di Indonesia. Contoh soal saham. Saham di Indonesia tuh bahaya banget karena banyak saham digoreng-goreng ya, dibantai-bantai. Jadi kalian akan rugi puluhan sampai ratusan miliar dalam satu hari karena mafia di bursa saham. Jadi aku waktu itu gara-gara ngikutin buku itu akhirnya jadi rugi banyak gitu ya. Bener-bener nggak ngerti kalau saham di Indonesia tuh separah itu gitu. Tapi aku mau ngebahas sisi baik dari buku itu yang aku setuju, namanya Delayed Gratitude. Nah, delayed gratitude ini pertama kali istilahnya aku dengar dari sebuah penelitian. Jadi ada beberapa anak kecil-kecil diteliti dikasih satu piring satu potong kue. Nah, si penelitinya bilang ini, kalau kamu mau menunggu 15 menit kemudian aku akan kasih kamu dua kue. Jadi asal kue pertama ini jangan dimakan. Nah, beberapa anak memilih untuk menunggu 15 menit padahal itu udah ngences banget gitu ya ngeliat kue. Udah pengen banget kan, kadang anak-anak kan gak bisa menahan diri gitu. Tapi ada anak-anak yang memilih, oke, saya tunggu 15 menit asal dapat dua kue. Nah, akhirnya setelah besar itu anak-anak diteliti guys. Hasilnya apa coba? Anak yang bisa punya delayed gratitude, jadi dia bisa menahan diri untuk kepentingan atau ke apa ya, ke apa ya, keistimewaan atau apalah reward yang lebih besar di kemudian hari itu ternyata menjadi lebih sukses dibandingin anak yang nggak bisa menahan diri 15 menit itu gitu loh. Jadi itulah yang disebut dengan delayed gratitude. Jadi bisa nggak kamu menahan diri untuk nggak beli sesuatu, tapi kamu nanti bisa beli itu lebih bagus lagi. Contoh misalnya gini, kamu butuh AC, ya kan? Kamu daripada nyicil AC, ya kan? Lebih baik kamu tabung duitnya berapa bulan sampai kamu bisa beli AC yang bagus, bahkan mungkin bisa lebih bagus daripada yang kamu cicil itu. Nah, itu delayed gratitude. Atau bisa nggak kamu misalnya menahan diri untuk nggak KPR sekarang, tapi kamu tabungin uangnya melalui tabungan emas. Nanti suatu saat kamu bisa kebeli rumah itu gitu loh. Daripada kamu nyicil pakai KPR, kamu jadi punya hutang gitu. Dan rumah itu jadi harganya bisa berkali-kali lipat ya. Nah, seperti itu. Atau misalnya gini lah yang gampangnya. Bisa nggak sih kamu menahan diri untuk gak jajan-jajan, tapi kamu bisa nabung sekian ratus ribu gitu loh dalam sebulan. Nah, seperti itulah yang namanya delayed gratitude, guys. Jadi bisa menahan diri untuk sesuatu yang lebih baik di masa depan gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini aku ngomongin soal mamahku ya. Mamaku itu nggak punya delayed gratitude sama sekali. Jadi kalian bayangin, dia tuh benar-benar hidup di at present time, dia nggak peduli masa depan kayak gimana. Dan dia tidak pernah mementingkan untuk menabung. Nggak ada tabungan guys gitu loh. Jadi berapapun duitnya banyak ya, bukan duit nggak ada duit ya, duitnya banyak ya guys, tapi dihabisin di saat itu juga. Jadi berapapun papa kasih duit, habis. Bahkan dia pernah beli baju, 1 meter baju bahan dia itu seharga dengan biaya kuliah aku 1 semester. Jadi bayangin, jadi biaya aku kuliah 5 semester itu baju dia satu cuman, belum ongkos jahitnya. Jadi bisa 6 semester biaya kuliah aku dia cuma jadikan satu baju dia. Saking dia tuh narsistiknya gitu, saking dia pengen tampil hebatnya gitu, sampai aku mikir dia nih selebritis bukan gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang protes ke saya, kan tapi kita harus kasih self reward. Iya boleh kamu kasih self reward, tapi kamu nabung dulu. Kamu punya tabungan nggak? Kamu sisihkan dulu nggak buat tabungan? Nanti sisanya baru kamu self reward. Membahagiakan diri sendiri itu boleh. Kalau nggak kan kita nggak bisa menikmati duit kita. Itu juga salah ya. Kalau kamu cuma mentingin nabung doang, tapi nggak pernah ngasih hadiah ke diri sendiri juga nggak bakalan bagus juga. Jadi harus seimbang. Tapi mamaku tuh nggak pernah nabung guys gitu loh. Itu loh yang aku sesalin gitu loh. Jadi akibatnya apa yang dia lakukan itu, misalnya dia belanja ya, dia belanja habisin gitu loh, habisin walaupun misalnya sayur mayur itu nanti akan kebuang sama dia karena nggak bisa dimakan kan, kebanyakan dia belanja sedangkan dia nggak masakin, jadi dibuang ke tempat sampah, plung 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 plung, dan itu duit aku semua guys gitu loh. Itu duit aku guys dengan susah payah aku kerja banting tulang dari pagi sampai malam gitu ya, kehujan kedinginan gitu loh. Dia nggak peduli, kan narsis. Orang narsis kan nggak peduli, nggak punya empati. Orang narsis kan nggak punya empati. Nah, jadi dia yang penting kebutuhan aku terpenuhi, bodo amat gitu kan. Mau nyiksa anaknya bodo amat. Nah, seperti itu orang narsis.
Nah, jadi apa yang menjadi pelajaran aku dari orang tua yang seperti ini adalah aku belajar menjadi lawannya dia, berlawanan arah. Jadi aku menjadi orang yang belajar dari kesalahan dia, karena dia kan sampai tuanya tuh sering bilang nggak punya duit, nggak punya duit, walaupun kami punya usaha keluarga gitu. Sampai ada satu titik di mana aku disuruh berhenti kuliah di semester 5 kalau nggak salah itu. Dari semester 4 papa udah sakit itu, tapi usaha masih jalan ya guys, usaha masih jalan, bukan nggak jalan guys. Artinya sumber pemasukan masih ada. Semester 5 tiba-tiba papa bilang papa nggak punya duit lagi, mungkin karena dibohongin sama mama gitu ya. Akhirnya suruh berhenti kuliah, aku nggak mau, aku menolak. Nah, maksud aku gini, dia nggak punya kepikiran gitu bahwa kalau aku sekolahin sampai selesai itu kan istilahnya ini itik emasnya dia gitu. Dia nggak kepikiran guys. Nggak ada pikiran, yang penting dia happy aja gitu loh, orangnya kayak gitu. Nah, akhirnya aku menjadi opposite ya dari dia, berlawanan. Jadi sekarang aku sangat-sangat mementingkan menabung gitu. Ketika aku melihat orang tuaku bukan orang miskin tapi sampai sampai nggak bisa punya tabungan di masa tuanya, itu bagi aku itu ironis gitu. Dan aku nggak mau seperti itu. Jadi aku menabung guys. Aku mementingkan, sangat-sangat mementingkan menabung. Mau sedikit mau banyak aku tabung. Selalu ada uang yang aku sisihkan untuk tabungan. Kenapa? Karena aku tahu aku ini nggak ada yang nanggung hidup aku. Jadi aku harus menyelamatkan diriku sendiri dengan tabungan. Kan kalau kamu nggak punya duit, kamu nggak